Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Deta Novitasari Jayanti. Nah, jadi kita akan belajar nih tentang asesmen multimetode. Nah, kenapa sih kita harus pakai asesmen multimetode? Nah, jadi kepribadian itu lebih baik kita lakukan asesmen dengan multimetode atau dengan cara majemuk, termasuk berbagai sumber yang lain, terus jenis datanya juga, baik wawancara maupun observasi. Nah, dilihat dari pengertiannya seperti ini nih teman-teman. Kompetensi kultural esensial di mana kegiatan psikolog klinis khususnya asesmen kepribadian itu karena setiap budaya memiliki persepsinya sendiri tentang normal dan abnormal. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Kemudian NNLM, Community Assessment, didefinisikan sebagai suatu deskripsi sebuah komunitas dan orang-orangnya dengan tujuan mengidentifikasi kebutuhan komunitas dalam menyediakan pelayanan yang memadai terhadap kebutuhan tersebut. Jadi sangat penting ya teman-teman ya. Kemudian nih ada dua jenis multimetode community. Yang pertama ada formal dan informal. Yang pertama informal. Yang pertama itu data demografis atau survei penduduk. Yang kedua ada survei lapangan atau kita bisa menggunakan anggaran ya karena ini cukup besar biayanya. Kemudian kita ada kayak informal interface atau kita bisa meminta bantuan terhadap orang-orang yang terpercaya baik dari dalam komunitas ataupun di luar. Yang penting bisa diajak kerjasama ya. Kemudian ada focus group discussion. Nah, ini mungkin memakan waktu yang cukup lama tapi ini sangat efektif. Jadi bisa digunakan ya. Kemudian ada fungsi masyarakat atau rapat. Dalam hal ini kita bisa melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat. Jadi kita bisa memperoleh data yang sangat akurat. Kemudian ada cara informal. Yang pertama ada Wenzel Survey. Nah, di sini kita bisa melakukan pengamatan langsung terhadap komunitas. Jadi kita bisa melihat langsung bagaimana komunitas itu bergerak ya. Kemudian yang kedua berjalan-jalan di sekitar area komunitas. Misalnya nih nemu warung kopi, kita mampir terus, kita tanya-tanya, kita peroleh datanya yang mungkin kita tidak bisa dapatkan dimanapun. Nah, kemudian ada kotak saran. Nah, kotak saran di sini diperuntukkan bagi masyarakat misalnya yang malu untuk mengutarakan pendapatnya atau mengekspresikan kebutuhannya gitu. Nah, kemudian nih tujuannya itu apa? Nah, jadi tujuan utamanya itu adalah membuat keputusan tentang rancangan program dan layanan berbasis informasi di mana intinya kita bisa mengumpulkan dan bisa menganalisis. Nah, analisa data masyarakat digunakan itu untuk apa? Nah, untuk mengidentifikasi permasalahan, menetapkan kebutuhan, menetapkan kekuatan dari masyarakat. Nah, kemudian manfaat community assessment itu ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama itu kita bisa membuat keputusan dan perencanaan terhadap bagaimana komunitas itu akan bergerak. Kemudian pelatihan dan pengembangan sumber daya, kita bisa mengedukasi staf, kita bisa memberitahu masyarakat maupun pemerintah yang ada di sana. Kemudian kita juga bisa mengembangkan sumber daya komunitas dengan kita memperkaya, kita memberi edukasi, kita memberi pelatihan yang tadi sudah disebutkan juga. Itu diharapkan bisa mengembangkan sumber daya komunitas di daerah tersebut. Kemudian ada advokasi atau pendampingan dalam menentukan prioritas. Nah, respon terhadap perubahan kebijakan dan program. Prioritas utama yang menjadi tantangan adalah kesejahteraan. Nah, jadi sangat penting ya untuk ini. Jadi tujuannya yang paling penting adalah untuk itu, kesejahteraan. Kemudian dari semua itu kita bisa memperoleh apa sih dari community assessment? Nah, dengan itu kita bisa mengidentifikasi potensi masyarakat, menangkap kecenderungan, data internal maupun eksternal, upaya advokasi, dukungan, dan perencanaan program. Nah, dari itu semua, terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Semoga kita bisa mengambil informasi ini dengan cara positif dan kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini. Terima kasih, salam hangat, bye Deta.